Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai dari peperangan Nahrawan, berjalan waktu, khilafah dipegang siapa waktu itu? Ali radhiyallahu anhu. 3 orang. Yang pertama Abdurrahman ibn Muljim atau Ibnu Abdurrahman ibn Muljam, kemudian Buraq ibn Abdullah, kemudian Amr ibn Abdurrahman. 3 orang ini mereka rapat sepakat, ya, istilahnya itu manalah perkara kaum muslimin sekarang. Oh, ini Khawarij. Padahal negeri sudah aman dipegang oleh 3 pemimpin besar waktu itu, ya, yaitu Ali sebagai khalifahnya, gubernur Syam siapa? Muawiyah, Amr ibn As, gubernur di Mesir waktu itu. Ya, akhirnya mereka sepakat membunuh 3 pemimpin besar ini. Yang mereka sepakat membunuh dengan pedang yang diracuni dengan racun yang jika kena mati. Dan mereka sepakat dibunuh di waktu yang sama tatkala mereka ngimami salat. La ilaha illallah. Tak kalah ngimami sholat. Pengecut ini. Kalau Ali dihadapi depan-depan, 10 wong laju. Pengecut mereka ini. Tapi ana perlu ana sampaikan, pembunuh Ali radhiyallahu an Abdurrahman ibn Muljim ini, ya, seorang ahli ibadah, ahli ilmu. Di zaman Umar bin Al-Khattab dipakai untuk mengajar kaum muslimin agama ini. Perjalanan waktu, ya, dia bergaul dengan orang-orang Khawarij, kemudian nikah dengan wanita Misriyah yang berpemahaman Khawarij. Ya, karena kecantikan wanita Mesir ini, ya, yang berpemahaman Khawarij, dia cuma minta kepada Ali satu, kepada Abdurrahman ibn Muljim satu aja. Saya minta kepadamu kepala Ali radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu dari kita, ya. Kalau dia ada hati radhiyallahu anhu. Ya, dia tidak pernah radhiyallahu anhu. Orang-orang Khawarij ini nganu ke sahabat dak make radhiyallahu an. Karena sahabat nikah kafir menurut mereka. Muawiyah kafir, Ali kafir. Ya. Akhir diokekan sama Abdurrahman ibn Muljim. La ilaha illallah. Demi wanita kepala sahabat sepupu Nabi yang sudah dijamin surga, coba bayangkan. Ya. Dia lakukan itu. Hati-hati fitnah betina, betina. Fitnah perempuan ini. Ya, hati-hati. Ya, bisa membuat seorang binasa dunia akhirat. Sepakatlah mereka, ya, satu berangkat, ya, waktu itu Ali di Irak, di mana? Di Kufah, siapa satu lagi Muawiyah di Damaskus, Suriah, kemudian yang satu lagi Amr di Fustat, Mesir sana. Berangkat mereka dengan tujuan yang sama, membunuh ini. Ya. Kala mengimami sholat subuh kalau nggak salah ini Ali juga. Ali itu dikapak kala dia ngimami. Dikapak tepat di ubun-ubun. Ada yang mengatakan di kening. Ya, dikapak dengan pedang beracun oleh Abdurrahman ibn Muljim ini. Mati Ali radhiyallahu an setelah beberapa waktu, ya, berjalan. Kemudian yang satunya dengan tugasnya membunuh Muawiyah. Kena Muawiyah, tapi Muawiyah tidak meninggal dunia. Jadi Muawiyah ditusuk di bagian perut kalau nggak salah, dia ditusuk, ya. Dia diobati oleh tabib Nasrani, ya, dengan 2 jenis pengobatan. Ya, di antara pengobatannya pertama kai. Katanya aku nggak mau dikai, aku nggak mau dibakar di dunia akhirat. Dia tidak mau dia dengan kai. Nah, pengobatan satu lagi saya lupa itu, akhirnya sembuh Muawiyah. Tapi ada cacat yang dia dapat. Amr ibn As selamat. Karena waktu itu bukan dia yang ngimami, ada yang ganti. Yang ganti ini laju. Masya Allah, ya. Seperti itunya mereka. Ngapalah kira-kira mereka berbuat seperti? Saya bisa jawab. Bodoh. Nggak mengerti siapa yang mereka mau bunuh ini. Ilmu. Coba antum kalau melihat seorang itu memiliki keutamaan lebih dari antum hormat atau tidak?
hormat. Lah ini sahabat yang mulia galo ini. Amr ibn As menguasai Mesir, masuk Islam seluruh orang Mesir. Muawiyah Syam berapa negara juga? Dia dengan saudaranya Yazid ibn Abu Sufyan mengislamkan 4 negara. Si kok be uang masuk Islam lewat kita itu, subhanallah, lebih baik dunia seisinya. Ya Muawiyah didoakan Nabi. Ya didoakan Nabi menjadi hadiah Mahdiyah, dapat pemberi hidayah dan senantiasa dapat hidayah dia itu. Kemudian Ali radhiyallahu la ilaha dibunuh sama mereka. Ya, ini ya sekilas singkat tentang Khawarij. Khawarij jadi dibuat oleh ya agama yang merusak seluruh agama. Ya, yang merusak agama Nabi Musa siapa? Yahudi. Yang merusak agama Nasrani siapa? Yahudi. Dirubah Taurat, dirubah Injil. Kalau Taurat itu ya bahasa sekarang perjanjian lama. Ya, kalau Injil perjanjian baru dirubah sama Yahudi. Islam pun mereka ingin rusak. Dirusak oleh Abdullah ibn Sabah, muncul firqah besar nian. Yang pertama Khawarij dari dia juga, yang kedua Syiah Rafidhah. Berarti segala gawe ya dalam pengerusakan agama dari Yahudi. Keturunan monyet dan babi ini. Iya, keturunan monyet dan babi. Mereka dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Nak sehebat dia ilmu dia, pacak muat ini muat itu, pernah nenek moyang mereka dikutuk Allah jadi monyet dan babi. Sejak kiawan gini ngomong ke. Iya. Kalau kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pernah dulu ya debat antara ya orang-orang sana tuh lah. Yang apa namanya? Pokoknya manusia ini keturunan monyet. Uji wong ini ngomong Yahudi ini. Yang dari pihak ini keturunan manusia, kita Nabi Adam. Ada ulama di situ yang cerdas pintar menghadapi mereka ini. Ya. Belum mulai itu debat. Yo, yang keturunan monyet sebelah sini. Uji ulama ini. Saya lupa saya namanya itu. Yang keturunan monyet sebelah sini, yang keturunan Nabi Adam sebelah sini. Ay, uji dia. Nah, kamu ni cak mano? Apa dia nak didebat kalau kamu dak kalah disebut keturunan monyet. Nah, itu cerdas pula ulama ini. Ya pintar pula dia untuk mata ke ya orang-orang seperti ini. Ya. Ya itu ulama. Jadi ulama itu cerdas sekali. Ya, dia ada seorang ulama yang bisa membatalkan pendapat orang-orang yang lanang betina itu samo bae. Ya kan? Samo galo. Ya, berarti kalau samo galo kita dia betina, kita lanang samo galo berarti. Ya. Yang apa nama bahasa itu? Kalau menyamakan antara laki perempuan itu? Hah? Ah itulah pokoknya itulah. Ya. Yang saya ingin sampaikan juga tentang Khawarij juga, Khawarij Ibadiyah, yaitu seorang yang bernama Abdul Wahhab ibn Rustum. Abdul Wahhab ibn Rustum ya, yang lahir tahun 784 Hijriah, muncul daerah Irak, daerah Afrika sana, yang pemahaman sama, menumpahkan darah kaum muslimin. Kenapa saya singgung ini? Karena orang Abdul Wahhab ibn Rustum ini diselewengkan sejarahnya. Ya, kejahatan dia, kekufuran dia ditaruh, disematkan kepada seorang dakwah islahiyah, yaitu Abdul Wahhab ibn Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab yang bermadzhab Hanafi, yang muncul dari daerah Najd. Ya, ini adalah ulama sunnah. Adapun yang Abdul Wahhab ibn Rustum Khawarij. Akhirnya apa ditukar-tukar, diaduk-aduk, akhirnya dakwah tauhid dituduh dakwah ngebom. Ini kebohongan para penjajah-penjajah sana. Ya, memutarbalikkan fakta sejarah. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan itu. Orang yang sangat sayang kepada kaum muslimin. Ya, karena para penjajah baik di India waktu itu, ya, penjajah-penjajah di Indonesia,
ya, kocar-kacir. Disebabkan orang-orang yang belajar memahami agama yang sahih, yang benar, yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Supaya kaum muslimin tidak belajar sama Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya, akhirnya mereka cari sejarah nama-nama yang mirip. Ya, dicarilah, ya, ada seorang pemahaman Khawarij Ibadiyah yang suka membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin yang bernama Abdul Wahhab ibn Rustum. Disebutlah, mereka ini terkenal juga namanya dulu Wahabi. Wahabi. Ya, ditaruhlah kepada kepada Muhammad Abdul Wahhab, ditaruh namanya Wahabi, ya, dengan pemikiran yang orang, ya, tahun 784 Hijriah yang waktu itu, ya, berpemahaman membunuh kaum muslim, menumpahkan darah. Bahkan haji mereka ilgha, enggak atik haji katanya. Ini harus kita jelaskan kepada kaum muslimin. Tidak boleh sembarang menuduh orang. Tidak boleh. Jadi Wahabi itu adalah pengikut Abdul Wahhab ibn Rustum, Khawarij, ya, yang mereka memiliki pemahaman, ya, suka menumpahkan darah kaum muslimin, halal darah kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar ini. Paham? Iya. Ini insyaallah minggu depan kita bahas bab ini. Kenalah dahulu kita ambil tanya jawab. Kita ambil tanya jawab. Dan ya, nasihat anak sebelum ngambil pertanyaan, belajar terus, belajar, jangan cuma modal hamasa, semangat aja, jangan. Belajar. Anak kita kalau modal semangat, kaget ketemu yang cak ini, mereka jangan tanya masalah semangat beribadah. Belajar dan mau bertanya kepada orang yang alim, orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.